Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di hari ini, di pagi hari ini, di pagi yang penuh dengan semangat tentunya. Semangat membara, guys, demi peternakan kita, ya. Maka di sini kontrol terkadang pakan ini nggak mau turun kan. Makanya kita turunkan. Lebih berhati-hati terus kita turunkan di sini. Ini kita buka dari HP dulu. Menyikapi pertanyaan dari kawan-kawan. Ada dari akun Nia Azril. Ini dari mana kita kurang tahu juga. Mas, kalau pakan pakai pakan ayam petelur apa gimana, Mas? Ngaruh nggak sama telurnya? Ini kawan, ini pertanyaan dari yang punya akun Nia Azril. Nih, dikiranya nanti saya ada tipu-tipu di situ, ya. Ini pertanyaannya. Yang di bawah. Mas, kalau pakan pakai pakan ayam petelur apa gimana, Mas? Ngaruh nggak sama telurnya? Ini kita bahas di sini, kawan. Ngaruh nggak sama telurnya? Ya, kalau untuk sebenarnya ada ini di video saya itu. Untuk ini siapa nih? Bang Talib 86. Ini umur berapa kan? Salam satu hobi. Buat grup kan, salam satu hobi peternak puyuh. Ya, saya nih mau buat grup rencananya untuk grup Nusantara. Cuman HP saya ini sudah nggak muat lagi untuk RAM-nya. HP yang satunya itu khusus untuk video buat konten seperti ini. Kalau ini RAM-nya kecil. Ini pun sudah grup dari mana-mana, sudah pusing saya. Ada 50 grup di sini. Dan itu kebetulan semuanya adminnya saya. Dari grup yang peternak di Jambi, terus grup peternak lokal sini, terus kemudian grup-grup kita di kerjaan, grup kita di seluruh kota. Wah, itu pusing pokoknya kita dibuat itu. Nanti coba kita pikirkan grup ini siapa yang mau jadi adminnya, nggak masalah. Ini berbicara masalah apa tadi? Pakan ya. Pakan ini kalau menggunakan, mana komentarnya tadi? Menggunakan pakan ayam. Nah ini, pakan pakai pakan ayam petelur apa gimana, Mas? Ngaruh nggak sama telurnya? Gini, kalau untuk awal ya, untuk DUK maksudnya, awal DUK untuk awal-awal puyuh itu memang menggunakan pedaging ayam, untuk pedaging pakan pedaging ayam lah gitu. Sampai umur berapa? 30 harian. Sampai terkadang sampai mulai belajar bertelur terus kemudian kita oper. Nah, dari situ memang kita menggunakan pakan pedaging ya yang di situ, pedaging ayam ya maksudnya. Cuman pengaruh enggak nanti kalau untuk di petelurnya? Kita berbicara next sudah bertelur, berarti kita tinggalkan DOK tadi. Memang kalau DOK kita menggunakan pur ayam, tapi setelah bertelur kita oper menggunakan pakan petelur. Kalau dari DOK kita menggunakan pakan petelur itu lambat pembesarannya, kemudian biasanya angka kematian tinggi karena proteinnya tidak mencukupi. Terus kemudian daya telurnya, waktu bertelurnya itu agak molor, agak relatif lebih lama dibandingkan dengan pakan ayam, por ayam yang pedaging yang bagus ini. Kita berbicara masalah telur, masalah sudah bertelur kita kasih pakan ayam. Di sini kelihatannya mudah dan tidak ada permasalahan, tidak salah lah di situ. Kita memberikan pakan ayam petelur untuk puyuh petelur. Nah, itu memang kelihatannya mudah dan di situ kelihatannya tidak ada masalah. Di awal telur pasti normal, tapi nanti di akhirnya itu biasanya ada permasalahan. Dari sumber-sumber lain, dan juga dulu saya pernah mencoba, itu kalau nggak salah mereknya merek SL ya kalau nggak salah, untuk ayam petelur. Jagungnya pun pecah cuma 4, jadi masih besar-besar di situ. Bertelurkah dia? Ya tetap bertelur. Karena proteinnya terhitung sama, tetapi ada perbedaan di situ, kawan. Ada perbedaan di situ. Makanya
kita ada sumber yang mengatakan dari sini, dari buku, ya. Ada sumber yang mengatakan dari buku tentang peternak puyuh. Ini, peternak puyuh petelur. Ini sumbernya dari buku juga, saya pelajari juga. Kalau kita menggunakan pakan ayam petelur, ya tetap betelur, tapi nanti relatif dia lebih gimana ya? Akhirnya lebih cepat. Terus kemudian daya telurnya juga lebih cepat habis dibandingkan dengan pakan puyuh. Kalau untuk pakan puyuh biasanya kita sampai setahun setengah lebih hingga sampai 2 tahun itu biasanya masih bertelur. Tapi kalau kita menggunakan pakan eh, ayam petelur, nah itu lebih singkat. Jadi di sini, nah ini kesalahan utama dalam pemeliharaan puyuh adalah cara pemberian pakan oleh peternak. Mereka sering memberi pakan ayam untuk pakan puyuh mereka. Kelihatannya mudah dan rasanya tidak salah. Nah, ini kan kelihatannya mudah, rasanya tidak salah. Namun hal ini perlu diluruskan karena puyuh dan ayam yang kelihatannya sama, ternyata sangat berbeda kebutuhan pakannya. Kebutuhan pakan memang berbeda, kawan. Memang berbeda. Kebutuhan pakan itu memang berbeda. Seperti diketahui besar telur puyuh dibanding dengan tubuh sekitar 8%. Ya, perbandingannya memang sekitar 8% antara puyuh dengan telur. Sedangkan pakan ayam hanya sekitar 3% saja. Oleh karena itu, kebutuhan kadar protein pakan pada puyuh jauh lebih besar dibandingkan dengan ayam. Itu, ya. Puyuh tidak akan bertahan lama bila hanya diberi pakan ayam. Apabila dapat bertahan, kematian dapat mencapai 70% sejak katuk atau sejak umur 45 hari sampai umur 45 hari. Sisanya yang masih bertahan, pertumbuhannya dan produksi telurnya tidak bagus. Masa produksi tidak lebih dari 6 bulan. Wow, malah 6 bulan kan. Nah ini, selain itu puyuh yang diberi pakan ayam akan cepat mengalami rontok bulu atau molting dan puyuh akan berhenti bertelur, kawan. Jadi jangan salah-salah di situ. Ya, kelihatannya mudah kita pemberian pakan itu. Kita pemberian pakan itu kelihatannya mudah, kawan. Kita pemberian pakan kelihatannya mudah dan rasanya tidak salah kalau kita menggunakan pakan ayam petelur. Tapi di situ kendalanya itu tadi. Saya pun pernah mencoba dulunya karena kita mencari penghematan ya dengan membeli pakan untuk pakan ayam petelur. Kelihatannya mudah. Dulu memang saya buktikan setelah saya cari sumber-sumbernya ternyata memang kurang efektif lah kalau untuk pakan ayam kita berikan ke pakan puyuh memang kurang efektif. Karena apa? Kebutuhan secara proteinnya berbeda. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ayam. Lebih tinggi mana? Lebih tinggi puyuh. Puyuh nggak akan bertahan lama, sampai 7-8 bulan waktu itu saya itu. Kalau ini di teori di buku ini kok malah bisa sampai 6 bulan dia berhenti bertelur. Nah ini nanti kerugian di sini kita lebih eh, jauh lagi kita menerima kerugian. Makanya ya semuanya perlu belajar, semuanya perlu bertanya dengan orang yang mungkin sudah berpengalaman duluan agar supaya kita tahu dari situ itu kebutuhannya seperti apa, cara perawatan seperti apa. Jangan sampai kita ada kesalahan dan kegagalan di situ. Makanya itu tadi, bukan semestinya puyuh ini kita berikan pakan ayam petelur ya untuk pakan ayam. Bukan semestinya. Pak, tapi kan di awal kita menggunakan pakan pedaging ayam untuk penggemukan. Ya itu nggak ada masalah karena kan itu program dari penggemukan itu tadi. Maksudnya yang di sini itu adalah pembicaraannya ketika puyuh ini sudah mulai bertelur. Itu kalau bisa jangan menggunakan pakan ayam. Ya memang kelihatannya mudah, tidak salah, tetapi itu tadi perbandingan telur dengan badan dia itu lebih berbeda gitu. Jadi kesimpulannya kalau mau kita kasih pakan pur
ayam untuk ayam petelur, untuk petelur itu kurang bagus kawan. Ya, itu kurang bagus malah bisa mengakibatkan cepat apkir. Ya karena dia produksi dia tadi kalau kita lihat dari sumber buku itu 6 bulan. Kalau dulu saya 7 bulan. 7 bulan sudah lewat. Berkurang jauh telur. Makanya langsung cepat apkir gitu di masa 7 bulan. Nah, dari situ kawan kita belajar bahwa pentingnya kita menyikapi, pentingnya kita pembelajaran. Maka bulunya cepat rontok nanti. Kalau kita berikan pakan yang pakan ayam itu tadi, bulunya cepat rontok. Itu mengalami rontok, kemudian dia akan cepat apkir. Dia akan berhenti bertelur selama 6 bulan. Tapi kalau dulu saya 7 bulan, 8 bulan. Itu. Ya, mungkin hanya itu kawanku semuanya yang terima kasih ya yang sudah nyimak, yang sudah nonton video saya. Jangan lupa subscribe-nya supaya kita lebih semangat lagi untuk menampilkan video-video yang diminta dengan kawan-kawan mengedukasi. Kemarin ada yang tanya, Mas, edukasi masalah E4 itu seperti apa? Nanti kita bahas, coba kita bahas sama-sama. Kita cari sumbernya yang dari mana. Kalau dulu memang saya pernah menggunakan E4. Ya, pengalaman saya dulu. Cuman besok kita bahas masalah penggunaan E4 dan lain-lain. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya. Terima kasih yang sudah mampir di channel di Edi Puyuh Jambi. Mudah-mudahan kita semuanya berkembang dengan apa yang kita harapkan, tentunya usaha kita maju, semuanya maju, semuanya kita berhasil dari ternak puyuh. Ya, salam ceketer dari Jambi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawanku.